Halo, assalamualaikum saudari HN. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oh iya, kalau kuliahnya bagaimana nih? Oh iya, ini teh kuliahnya lagi lumayan rumit-rumitnya karena lagi proses untuk membuat proposal, jadi lebih pusing dari biasanya gitu. Oh iya, wajar sih ya, yang namanya juga lagi di semester akhir ya, yang pastinya lagi banyak-banyaknya cari referensi, baca-baca buku sana sini, terus udah di tahap akhir perjalanan perkuliahan juga ya, jadi lagi di tahap yang pusing-pusingnya ya. Iya, lumayan pusing. Ya, Oke, kalau alhamdulillah gitu ya, bismillah aja, semoga cepat beres. amin ya Allah. Oke, untuk selanjutnya nih, kita langsung aja mungkin ya untuk melakukan sesi konseling kali ini. Bolehkah saudara HN menceritakan tentang apa nih yang menjadi keresahan atau problem yang saudari HN ini rasakan hingga memutuskan untuk berkonsultasi? Iya, kalau keresahan yang sedang saya rasakan sekarang ini lebih ke sering overthinking, lebih ke apa ya? Lebih sering overthinking kepada keadaan, pada orang-orang. Saya udah mencoba untuk lebih berpikir positif, tetapi tetap saja pemikiran-pemikiran itu muncul secara tiba-tiba. Dan pada situasi yang saya hadapi ini, saya menjadi sering mengalami keresahan, atau yang paling sering saya pikirkan itu ketika saya lebih mementingkan orang lain dan tidak dapat menolak permintaan dari orang lain yang meminta bantuan saya. Oleh karena itu, mau tidak mau saya harus membantu mereka meskipun saya pun dalam keadaan yang mendesak kayak gitu. Oke. Namun di sisi lain juga saya sebenarnya kurang nyaman dengan kondisi seperti ini. Ketika orang lain meminta bantuan dari saya selalu menyanggupinya. Apa yang di pikiran saya itu, saya harus menyenangkan dia, harus bisa membantu dia seperti itu. Namun ketika saya mencoba untuk menolak, ada rasa tidak enak pada diri saya. Saya pernah lakukan itu kepada beberapa teman saya, namun ketika teman itu mengalami kegagalan, saya akan terus menyalahkan diri saya. Oke, baik. Saya bisa memahami masalah atau problem yang HN rasakan ini. Saya pun pernah merasakan apa yang HN rasakan. Nah, berarti overthinkingnya itu ya, diakibatkan karena keresahan ketika kamu menolak permintaan yang teman kamu ajukan kepada kamu ya. Karena sikap gak enakan itu, jadi kamu sulit untuk menolak. Apakah seperti itu? Ya, betul, seperti itu. Oke, baiklah. Kamu bisa mengeluarkan unek kamu di sini ya, untuk bercerita sama saya, untuk berbicara dari hati ke hati, dan nggak usah ragu lagi untuk bercerita kepada saya. Semoga saya bisa menjadi pelantara yang Allah berikan gitu untuk membantu permasalahan yang kamu rasakan. Nah, kalau boleh tahu, perasaan seperti itu tuh adanya timbulnya sejak kapan, atau apakah sudah lama atau baru-baru ini saja atau bagaimana? Sikap saya seperti ini itu sudah lama terjadi, mungkin juga karena faktor dari pengalaman terdahulu gitu, yang mana terjadi pada saya kayak dimana saya itu sering ditolak. Misalkan saya meminta bantuan kepada seseorang, tetapi seseorang itu menolak permohonan minta tolong saya gitu. Nah, disitu ada rasa sakit sendiri di sayanya. Nah, mulai dari sana saya tuh merasa ketika orang lain meminta bantuan saya tuh ada rasa mungkin kasihan gitu ya. Jadinya tuh setiap yang minta tolong saya tuh saya sanggupi. Oke, saya paham sih apa yang HN rasakan ini. Bagaimana tidak enaknya ketika berada di posisi yang seperti itu, yang mana harus memprioritaskan orang lain ketimbang kebahagiaannya diri sendiri itu. Namun yang harus disadari juga bahwa tidak semua hal atau semua itu tuh permintaan orang lain kepada kita tuh semuanya harus diiyakan, tapi tidak semua itu kita juga bisa untuk menolaknya. Mungkin ketika kita menolak kepada orang lain terkesan itu tidak ini ya, tidak enak atau pahit atau apa, tapi penolakan itu yang bersifat pahit itu bisa berbuah manis, karena kan ketika kita bisa menolak permintaan teman itu kan karena kita juga untuk menjaga mental diri kita sendiri gitu, untuk menjaga kesehatan mental kita. Ketika kita tidak menolak, mungkin kita orang lain merasa senang, tapi kita sendiri kan enggak gitu, kita merasa tertekan itu. Nah, ketika kamu tidak bisa membiasakan teman-teman kamu untuk meminta pertolongan, untuk berjuang sendiri, maka kamu sendiri bisa memanjakan mereka tanpa kamu sadari. Kamu juga menjerumuskan mereka itu
kepada jalan yang salah ketika kamu membiarkan dia keluar dari zona nyamannya hingga tidak ada perjuangan sendiri dari teman-teman itu. Kamu berusaha mengerjakan tugas-tugas teman itu, jadi teman-teman kamu tuh merasa setiap saya minta tolong sama dia juga bisa menolong saya gitu. Dan ya udah, jadi setiap saya mau butuh bantuan ya saya minta tolong sama dia aja gitu. Sehingga dia itu tidak ada usaha untuk berusaha menyelesaikan masalahnya dia, karena dia terpaku setiap masalah yang dia hadapi untuk minta tolong ke kamu seperti itu. Apakah bisa dipahami? Harus cukup dipahami sampai sini. Oke, baik. Mungkin untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita jadwalkan kembali untuk melakukan sesi konseling selanjutnya. Baik, terima kasih HM. Terima kasih juga. Halo, assalamualaikum HM. Waalaikumsalam Kak. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan melakukan sesi konseling yang kedua ya. Apakah sudah siap untuk bercerita kembali ke bagaimana? Insya Allah siap. Oke, baik. Nih, oh iya, di sesi sebelumnya kamu sempat bercerita bahwa kamu tuh suka timbul rasa gak enakan sama orang lain seperti itu kan ya. Nah, kira-kira permintaan pertolongan yang bagaimana sih yang kamu sendiri merasa ketika kamu menolaknya atau ketika kamu tidak membantu orang itu kamu merasa tidak enak? Apakah ada permintaan pertolongan tertentu atau segala hal yang mereka minta bantuan ke kamu merasa tidak enak untuk menolaknya? Tentang apapun itu, semisal kayak dalam pengerjaan tugas gitu, nah saya itu kadang keberatan ketika ada yang minta tolong tentang tugas mereka, karena di sisi lain saya pun kan tidak bisa menolak permintaan tolong mereka, tapi di sisi lain juga saya tuh sedang terbebani oleh tugas-tugas saya yang banyak juga. Jadi di sini tuh saya harus mengorbankan tugas saya demi membantu mereka. Nah akhirnya saya pun keteteran dengan itu semua. Oke, baik. Apakah selama ini sikap dari orang-orang yang minta pertolongan ke kamu itu mengganggu kamu? Menurut saya sih cukup mengganggu ya Kak, karena itu tadi mereka itu tidak berpikir meminta bantuan juga meminta bantuan kepada saya. Mereka tidak memikirkan kondisi saya saat itu gitu. Sedangkan kan saya saat itu juga sedang pusing dengan tugas saya, tapi orang itu terus meminta bantuan saya. Jadi saya itu udah mau pusing, tambah pusing juga. Jadi saya tuh bingung gitu mau menolak enggak. Tapi bagaimana juga saya keberatan. Dan kalau misalkan menerima saya juga lagi keteteran tugas, jadinya kini saya pun merasa sakit kepala karena memikirkan itu semua. Jadi mau nggak mau saya pun mengerjakan tugasnya, mengerjakan tugas dia dulu gitu sebelum mengerjakan tugas saya, meskipun saya tahu seharusnya saya itu memprioritaskan diri saya dulu ketimbang orang itu. Oke, baiklah. Berarti tujuan konseling ini itu agar HM ini bisa sedikit bersikap tegas gitu ya, dan tidak semua hal ini bisa disanggupi oleh kamu. Ya betul kayak gitu. Oke, berarti HN ini sering merasa cemas, overthinking yang penyebabnya itu karena rasa tidak enakan tadi itu kan untuk menolak permintaan orang lain. Nah, sikap seperti ini itu muncul akibat pengalaman-pengalaman kamu kan, yang dimana kamu itu merasa diabaikan oleh teman-teman kamu itu di saat kamu membutuhkan bantuan diabaikan oleh teman-teman kamu tidak ingin teman-teman yang ketika ada teman yang kamu yang minta bantuan ke kamu tidak ingin mereka juga merasakan apa yang kamu rasakan sebelumnya. Apakah seperti itu? Iya benar seperti itu. Oke, baik. Berarti saya kasih penegasan lagi, berarti HN ini memiliki sikap yang tidak enakan dan cenderung lebih suka memprioritaskan orang lain dibanding diri sendirinya ya? Ya jadi sebelum saya memikirkan diri sendiri pun saya tuh lebih suka memikirkan orang lain dulu gitu. Jadi saya itu mempengaruhi mementingkan kepentingan orang lain dan mengenyampingkan kepentingan diri saya sendiri. Oke. Apakah penafsiran itu juga penafsiran yang saya tadi sampaikan sudah sesuai dengan problem yang HN rasakan? Apakah masih ada hal-hal yang mengganjal di benaknya HN? Iya sangat betul. Untuk saat ini sudah saya sampaikan semua keresahan saya, dan apa yang tadi kakak tafsirkan itu benar. Oke. Oh iya, saudara HN ini sendiri pernah berceritakan di sesi sebelumnya bahwa yang awal mulanya memiliki sikap keenakan seperti ini, sikap yang gak enak ini karena memiliki pengalaman yang serupa, di mana saudara HN ini mendapat penolakan dari teman-teman ketika membutuhkan pertolongan. Namun teman kamu itu tidak bisa membantu kamu, sehingga ada perasaan sakit hati itu ataupun perasaan lainnya, sehingga kamu pun menjadi memiliki sifat yang tidak enak untuk menolak permintaan orang lain itu kan. Bisa diceritakan lagi nggak bagaimana gitu cerita pengalaman penolakan itu seperti apa?
Iya, jadi ceritanya tuh gini, ketika saya sedang banyak sekali membutuhkan bantuan mereka, eh, bantuan teman saya, dan saat itu pula saya memiliki masalah tentang masalah pribadi dan juga keluarga saya, di mana saya juga kebingungan gitu harus gimana. Tapi di saat itu juga tidak ada yang bisa membantu saya, di mana saya juga kebingungan harus mengatasinya gimana, harus pada siapa dan minta tolong siapa. Di sana pun tidak ada yang bisa membantu saya. Saya pada saat itu juga sedang membutuhkan support system, namun memang ada beberapa dari teman saya yang memberikan bantuan kepada saya, eh, memberikan masukan baik. Namun ada teman juga dari beberapa dari mereka itu, eh, apa ya, tidak percaya terhadap apa yang saya katakan, dan akhirnya membuat saya down. Dan akhirnya sekarang saya punya perasaan tidak enak seperti ini ketika saya tidak bisa membantu teman yang membutuhkan saya, yang akhirnya saya pun lebih mementingkan dia gitu daripada saya sendiri. Oke, dari setiap permintaan tolong teman kamu itu, apakah kamu lebih banyak membantunya atau lebih banyak untuk menolak teman kamu itu? Kalau sejauh ini sih ya, saya itu lebih banyak menerimanya untuk menolongnya. Namun ada juga beberapa orang ketika saya benar-benar banyak apa ya, benar-benar banyak tugas atau kegiatan lainnya, dan mereka meminta bantuan, saya pun menolaknya gitu, karena saya pun benar-benar tidak bisa membantunya. Tapi ketika saya tidak enak itu selalu apa ya, rasa tidak enak itu selalu menghampiri saya gitu. Ya gimana lagi, sayangnya itu perasaan saya tidak bisa di apa ditolak. Rasa tidak karuan itu selalu datang menghampiri saya. Oke, baiklah. Setelah melakukan beberapa sesi ini, saya telah membuat kesimpulan sementara terkait permasalahan Ain ini, yang mana seperti yang telah Ain ceritakan, yaitu memiliki sikap gak enakan, tidak bisa menolak permintaan orang lain, yang lebih memprioritaskan orang lain. Apakah seperti itu? Ya, betul Kak. Nah, maka saya dapat menyimpulkan bahwa masalah problem yang seperti itu dikenal dengan istilah people pleaser, yang dimana dapat diartikan sebagai orang-orang yang selalu tidak enakan kepada orang lain, terlalu memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Bahkan jika itu merugikan dia pun, ia tidak masalah. Jadi dia tetap memprioritaskan orang lain serta membuang-buang waktu dan energinya. Nah, menurut saya nih ya, selagi masih dalam batas wajar, people pleaser ini bukanlah suatu gangguan. Tapi kalau misalkan ketika people pleaser ini terus menerus diabaikan gitu, tidak kamu minimalisir, maka people pleaser ini bisa menyebabkan gangguan pada mental kamu. Kira-kira gangguan seperti apa jika people pleaser ini terus ada dalam diri saya? Karena sikap people pleaser ini dapat menimbulkan tekanan pada diri sendiri gitu, maka dapat berpengaruh pada kesehatan mental seperti kecemasan, tadi itu depresi, hingga pada gangguan kepribadian lainnya. Seperti itu. Selain itu ada akibat lainnya? Tentu ada. Sikap people pleaser ini dapat menimbulkan ekspektasi atau harapan yang tinggi agar kamu itu diperlakukan sama seperti kamu memperlakukan orang itu. Nah, harapan ini tuh yang nantinya timbul bakal muncul yang tidak enakan tadi itu. Nah, dampak lainnya itu mudah dimanfaatkan orang lain, memendam perasaan, sulit mengutarakan perasaan dan pikiran, dan terkadang juga pendapatnya itu tidak didengar oleh orang lain. Nah, saran dari saya gitu ya, hal ini harus keluar dari sikap seperti ini, karena kalau dibiarkan akan berbahaya. Seperti yang saya jelaskan barusan, menjadi people pleaser ini memang sangat rumit ya. Seringkali merasa bersalah ketika tidak menolong orang lain. Bagi people pleaser juga tidak, jika dia tidak mengikuti ekspektasi orang lain, itu dia akan mengalami self blaming seperti itu. Oke, bagaimana? Apakah bisa dipahami apa yang saya katakan, atau apa masih ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau menurut saya sudah dari tadi penjelasan kakak sudah memberikan pencerahan kepada saya dan cukup saya pahami. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya nih ya, kan karena tadi kesimpulan yang tadi itu adalah bahwa kamu itu mengalami people pleaser gitu ya, people pleaser yang dimana kamu merasa tidak enakan atau merasa ketika menolak orang lain kamunya sendiri yang malah merasa bersalah kepada orang itu, dan kamu sendiri udah mengiyakan bahwa ya apa yang saya diagnosa terhadap kamu memang itu adalah permasalahan yang kamu alami. Maka dari itu saya juga dapat menyimpulkan, dan di sesi ini memberikan masukan juga tentang apa sih yang harus kamu lakukan gitu ketika kamu mengalami people pleaser ini, untuk keluar dari yang namanya people pleaser ini. Nah, dalam psikologi sendiri terdapat beberapa teori yang menurut saya bisa diterapkan dalam permasalahan ini, dan juga semoga bisa membantu meringankan persoalan yang ada pada diri HN ini. Nah, teori yang saya ambil itu
namanya cognitive behavioral therapy. Cognitive behavioral therapy ini merupakan teori psikoterapi yang mengintegrasikan dua pendekatan, yaitu terapi kognitif dan terapi perilaku behavioral. Terapi kognitif sendiri itu memiliki tujuan untuk mengubah cara berpikir individu yang keliru, yang menjadi satu hal yang mengkhawatirkan, dan behavioral sendiri itu memiliki tujuan untuk mengarahkan individu mengubah perilakunya yang kurang tepat. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa HN itu harus keluar dari sikap ini, karena kalau dibiarkan akan berbahaya seperti yang sebelumnya saya katakan. Dan maka menurut saya dengan melakukan terapi CBT ini bisa diaplikasikan kepada HN, apalagi sebenarnya kan sebelumnya juga sudah ada kesadaran dalam diri HN bahwa sikap seperti itu tidak seharusnya ada, itu tidak seharusnya kamu memiliki sikap seperti itu, dan kamu juga mampu untuk mencari jalan keluarnya. Kamu hanya perlu untuk merubah cara pikir kamu yang kurang tepat tadi akibat dari pengalaman kamu yang sebelumnya. Kamu juga bisa merubah perilaku yang kurang tepat itu kepada perilaku yang lebih baik lagi. Nah, lalu ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar keluar dari permasalahan ini untuk bisa diaplikasikan, dan coba apakah ada perubahan atau tidak setelah melakukan saran yang saya berikan. Di antaranya yang pertama, coba lebih bersikap tegas lagi pada diri kamu dan orang lain. Jadi ketika kamu diminta pertolongan, coba kamu bersikap tegas lagi, apakah kamu bisa menolong teman itu atau tidak. Ketika tidak, coba lebih bisa bersikap tegas kepada orang lain bahwa sebenarnya kamu tidak bisa untuk membantu teman kamu itu. Lalu berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi tidak semata-mata ketika ada orang lain yang minta bantuan, ya udah kamu lakuin gitu. Tapi coba berpikir dulu, apakah yang kamu lakukan ini baik atau tidak, apakah feedback kepada dianya juga bagus atau tidak ketika kamu menolong mereka, atau nah itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, jangan meminta maaf ketika itu bukan salah kamu. Jadi ketika orang lain yang berbuat salah, atau misalnya emang salah orang lain, kamu jangan meminta maafnya, suruh dia yang mempunyai salah itu meminta maaf. Nah, karena meminta maaf lah seperlunya. Kayak kalau misalkan kamu yang salah, ya udah kamu minta maaf, tapi kalau bukan kamu yang salah, jangan meminta maaf. Terus jangan mudah mengucapkan kata maaf bila kesalahan itu bukan yang kamu lakukan. Meminta maaf pada orang lain bukan berarti kamu melindunginya, tapi justru malah membuatnya lepas dari tanggung jawab. Jadi ketika kamu yang minta maaf padahal itu kesalahannya dia gitu, malah membuat dia bahwa oh berarti aku nggak salah nih, orang dia ini yang minta maaf ke aku gitu kan, kayak gitu. Lalu yang keempat itu memprioritaskan kebahagiaan kamu dulu ketimbang kebahagiaan orang lain. Jadi coba kalau misalkan kamu tuh bahagianya gini, ya prioritasin dulu untuk kamu gitu. Nantilah untuk orang lain bisa lagi setelah kamu merasa puas dengan kebahagiaan kamu bisa untuk memprioritaskan kebahagiaan orang lain itu. Lalu yang kelima, menolong orang lain itu kan emang perbuatan yang baik ya. Bahkan dalam Islam juga kita dianjurkan untuk saling tolong menolong gitu kan. Namun kamu tidak perlu berlebihan sampai merelakan segala cara dan mengesampingkan diri sendiri, menanamkan dalam hati dan pikiran bahwa kamu itu bukanlah alat kebahagiaan orang lain. Kamu juga harus sadar bahwa kamu bukan hidup untuk orang lain, tapi kamu juga hidup untuk diri kamu sendiri gitu kan. Nah, bagaimana perasaan HM ini setelah melakukan beberapa sesi konseling dengan saya? Apakah sudah ada perubahan atau masih ada yang mengganjal di benak hati HM ini? Untuk saya pribadi sudah mulai ada perubahan dan juga kesadaran dari apa yang telah diberikan oleh kakak. Oke, baiklah, alhamdulillah. Setelah saya mendengar evaluasi dari HN juga, berarti konseling ini juga membawa hasil ya. Dan untuk selanjutnya, apakah HN sudah merasa cukup untuk konseling ini? Kalau misalkan dirasa cukup, saya akan mengakhiri sesi konseling ini. Kalau misalkan belum nih, atau masih ada yang ingin disampaikan oleh HN, kita bisa menjadwalkan kembali di pertemuan selanjutnya. Saya rasa sudah cukup ya sampai sini. Oke, baik, alhamdulillah. Kalau begitu saya akhiri saja sesi konseling kali ini. Semoga kedepannya HN bisa lebih baik lagi dan jangan pernah merasa sendiri gitu. Sudah pasti banyak orang yang menyayangi kamu. Mohon maaf juga selama sesi konseling ini barangkali terdapat kesalahan perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati HN. Mohon dimaafkan ya. Saya akhiri sesi konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.